Shalom, selamat siang kepada Ibu Dora. Kami dari kelompok 4 pada mata kuliah MHN2 akan menampilkan role play kami dari form pengkajian RSC. Di sini kami beranggotakan 5 orang. Ada saya, Feby Laura Veronica, sebagai pembuka, narator, serta penutup dalam video ini. Lalu Kristalin Theovanya sebagai pasien, beserta Febiola Chandra Sutapa sebagai keluarga pasien, Juan Aristo dan Marcelina Gracia sebagai perawat yang akan mengkaji pasien. Adapun skenario dari role kami yaitu seorang anak, yaitu Kristalin Theovanya, merupakan seorang anak yang broken home yang dibawa oleh kakak perempuannya ke rumah sakit dikarenakan sudah melakukan self-harm sampai membuatnya sakit, mencederai dirinya sendiri. Hal ini disebabkan juga karena pasien sering melihat orang tuanya yang melakukan kekerasan, dan Kristalin Theovanya sendiri atau anak itu sendiri juga mendapatkan kekerasan dari orang tuanya. Selain itu, pasien juga lebih suka menyendiri, menghayal orang tuanya mati, bahkan sesekali berbicara kepada boneka dan pernah mencoba untuk bunuh diri. Oleh sebab itu, berikut video roleplay kami. Selamat menyaksikan. Selamat pagi adik kakak. Perkenalkan, saya perawat Grace. Dan saya di sini bersama teman saya, Bu Juan. Kami bertugas yang ini ya dari jam 12 siang sampai jam 6 sore nanti. Boleh disebutkan nama adiknya, namanya siapa ya? Anya. Oh, adik Anya ya dipanggilnya. Kalau nama kakaknya? Feby. Oke, jadi adik Anya dan kakak Feby ya. Jadi di sini saya dan Juan akan melakukan bincang-bincang sekitar 10-15 menit saja. Nanti bincang-bincangnya di sini saja ya. Iya, Bu. Gitu kita mulai ya. Adik Anya nama lengkapnya siapa? Ada namanya siapa? Tanyain. Itu ditanya namanya. Kristalin Theovanya. Kristalin Theovanya ya. Adik Anya umurnya sekarang berapa? 18. Oh, adik Anya sudah 18 tahun. Adik Anya asalnya dari mana? Anya ini asalnya dari Ambon, lahir di Ambon. Cuman sekarang karena tinggal sama papanya, jadi ikut papanya kerja, jadi sekarang tinggal di Tangerang. Asalnya Ambon. Berarti asalnya asli Ambon ya? Iya. Adik Anya sekarang sudah kuliah atau masih SMA? SMA. Oh, SMA kelas berapa? Kelas 2. Untuk selanjutnya, teman saya Bruder John yang akan tanya-tanya ya. Iya. Oke, kali ini Bruder mau tanya ya ke DA-nya. DA-nya, apakah pernah jatuh atau kepalanya terbentur dalam beberapa waktu belakangan ini? Coba deh ingat. Lupa ya, mungkin kakaknya bisa bantu. Saya bantu ya, seingat saya waktu itu dia pernah jatuh di kamar mandi. Waktu itu dia sempat cerita. Awalnya juga dia nggak mau ngomong sih kalau dia jatuh kan ya. Terus pas mau tidur gitu, tiba-tiba dia ngeluh kepalanya sakit gitu kan. Pas dipegang ternyata memang ada benjolan gitu. Saya kira dia tanya-tanya lagi, dia bilang sempat jatuh kepleset di kamar mandi gitu. Cuman waktu itu dia nggak dibawa ke dokter, nggak bawa periksa ke rumah sakit, karena pikir cuma jatuh aja sih, gosok aja gitu. Oke, berapa lama ya jatuhnya ya? Udah berapa waktu yang kapan ya? Kurang lebih 3 bulan lalu. Oke, berarti 3 bulan yang lalu DA-nya pernah jatuh ya, kepalanya ya, terpleset ya, gitu ya. Oke. Iya, di bagian depan atau belakangnya deh waktu itu sakitnya. Bagian situ. Oh iya, bagian situ, Bruder. Oke, jadi jatuh kepleset begitu ya, sehingga kena kepala ya. 3 bulan yang lalu begitu ya, benar ya? Iya betul.
betul. Oke, sekarang Bruder mau tanya lagi. Ada nggak anggota keluarganya yang pernah seperti punya keanehan begitu, melihat sesuatu atau seperti melihat hantu atau mendengar sesuatu padahal tidak ada, atau yang suka marah-marah, marah-marah yang berlebihan ya. Contoh dia suka emosi-emosi mendadak seperti itu. Em, ada nggak ya? Kalau Apakah untuk itu kayaknya mama sih ya, mama suka kayak kadang kalau emosi suka sulit untuk dikontrol gitu kan, suka meledak-ledak gitu kalau marah. Hmm. Tapi untuk kalau jadi misalnya ngelihat-lihat yang lain-lain atau ngelihat sesuatu seperti itu kayaknya enggak. Kalau dari jadi keluarga kayak cuma dari mama. dari keluarga mama ya, mama yang emosinya suka meluap-meluap seperti itu ya. Iya, Oke, betul. oke. DA-nya pernah berobat ke dokter tidak sebelumnya? Belum ya. Belum. Jadi ini baru pertama kali ya untuk berobat ya. Oke. Iya. DA-nya apa pernah punya ketergantungan obat-obatan? Contoh narkotika? Tidak pernah Adik ya. saya ini nggak pernah. Hmm. Pernah pakai alkohol nggak? Pernah minum alkohol nggak? Tidak Enggak. pernah ya. Oke. Hmm. DA-nya mungkin nanti boleh dibantu sama kakaknya. Apa pernah punya pengalaman yang tidak mengenakan, pengalaman yang buat DA-nya ini rasa trauma gitu? Boleh diceritakan? Adik pernah nggak merasa kayak jadi takut akan suatu hal karena Mm-mm. yang waktu itu ya yang ada. Jadi waktu itu mungkin ya yang bikin dia trauma itu adalah mama papanya waktu itu kan saya tinggal di asrama, jadi dia sempat kontak-kontakan aja sama saya itu chat itu ya. Dia bilang kalau misalnya berantem, mungkin dari situ hal itu yang bikin Anya nih jadi trauma ngelihat mama papanya berantem, bertengkar gitu kan. Bahkan sampai ada pukul ya deh ya. Ada sempat kena pukul juga ya waktu itu ya. Nah, untuk berantemnya itu kayaknya kurang lebih hampir setiap hari deh. Nah, itu mungkin hal itu karena keseringan dia lihat, keseringan dia alami gitu ya. Jadi kayaknya itu jadi trauma untuk dia gitu. Jadi sulit untuk berkomunikasi, suka apa-apa sendirian gitu. Takut. Seperti itu. DA-nya sudah berapa kali lihat orang tuanya berantem? Sering. Sering ya. Kalau kena pukul udah berapa kali Sering kira-kira? juga. Sering juga ya. Bisa lebih dari 5 kali ya. Setiap Lupa. hari? Setiap hari kah atau kadang-kadang? Udah Sama papa lupa. berantem, adik kena pukul terus. Lupa. Oh iya. Oke. Jadi begitu ya. Apa yang dia rasakan saat melihat orang tua sedang berantem terus dipukul sama mama, sama papa ya tadi ya? Hah? Dia sering dipukul sama papa. Dua-duanya. Oke, mama dan papa begitu ya. Oke, apa yang dia rasakan? Marah. Adik sedih juga. Takut nggak? Iya, takut. Oke, jadi saat melihat kedua orang tua DA-nya ini bertengkar begitu, DA-nya sedih ya, rasanya marah ya dalam hati ya. Oke, sekarang DA-nya boleh ceritakan nggak? Apa DA-nya pernah kehilangan seseorang yang berharga buat DA-nya? Atau mungkin kasih sayang ibu, atau kasih sayang seorang ayah yang dulu pernah dekat sama Anya tiba-tiba hilang. Apakah dia pernah merasakan itu? Iya. Jadi dia merasa kehilangan ya sosok dari kedua orang tua dia ya. Sejak kapan kalau boleh tahu? Sejak mereka berpisah. Oke. Kapan tepatnya mereka berpisah?
Gak tahu. Kalau untuk berpisah kayaknya kurang lebih 2 bulan yang lalu deh. Bener-bener Oke. pisah ya. Tapi terjadi pertengkarannya juga udah lama ya mungkin ya. Udah cukup lama, cuman akhirnya benar-benar memutuskan untuk berpisah 2 bulan yang lalu. Oke, jadi 2 bulan yang lalu sudah diputuskan untuk berpisah, tetapi pertengkaran dalam keluarga dan hanya dipukul sama kedua orang tuanya itu sudah berlangsung lama ya. Iya. Oke. Apa yang Anya rasakan setelah kedua orang tua Anya berpisah? Anya rasa apa? Apakah Anya rasa apa? masih Kenapa marah? udah nggak bareng? Apakah sekarang rasanya kecewa? Apakah masih marah? Atau masih tidak terima? Masih marah ya? Oke. Di saat DA-nya sedih, saat mereka berdua berpisah, apa respon DA-nya? Apakah menentang mereka berdua atau sendiri di kamar? Apa responnya setelah tahu mereka berpisah? Waktu Anya tahu mama sama papa mau pisah, waktu itu Anya ngapain? Ngapain? Paling dia waktu itu apa ya, karena kesel juga kan, sempat menentang juga kayak kenapa harus pisah, marah gitu kan ya. Tapi malah akhirnya dia yang kena dari mama papanya, malah jadi kayak dipukul juga, sempat dimarahin, sempat dibentak, karena itu juga keputusan dari mama sama papa, udah nggak kuat, udah nggak bisa bersama lagi gitu kan. Jadi Anya juga nggak bisa apa-apa, jadinya waktu itu sempat nangis, sempat marah-marah, malah jadi sempat mengurung diri sendiri, jadi lebih suka di kamar sendiri gitu ya, Dek ya. Oke, jadi setelah adanya perpisahan itu, DA-nya marah ya, dalam hati memberontak sehingga jadi suka sendiri di kamar, suka menyendiri, tidak ingin bertemu orang seperti itu ya. Dan juga papa mama dan kakak atau papa mama ke DA-nya, bagaimana cara mereka berkomunikasi? Apakah memerintah atau bermusyawarah atau mau mendengarkan atau hanya mau didengarkan? Seperti apa cara komunikasinya? Bukan nyuruh. Suka nyuruh. Apa mereka pernah mendengar keluhan dari DA-nya atau mereka meluangkan waktu untuk mendengarkan DA-nya? Gak pernah ya. Jadi keluarga papa dan mama sukanya hanya menyuruh begitu ya? Otoriter gitu, Bruder. Jadi keputusan udah ditentukan, nggak ada tanya-tanya lagi, nggak ada apa. Jadi semua mengikuti apa yang diperintahkan aja. Oke. DA-nya tadi bilangnya sekarang SMA ya? SMA kelas berapa? Kelas 2. Oke, SMA kelas 2. Oke, DA-nya, apa selama sekolah DA-nya pernah nggak berprestasi, dapat nilai bagus, atau nilai ulangannya bagus, atau ranking kelas? Pernah nggak ya selama DA-nya sekolah? Tadi pernah nggak? Juara kelas? Gak pernah. Gak pernah ya? Oke. Jadi sebentar akan ada banyak pertanyaan, tapi Bruder akan tanyakan satu-satu dan pelan-pelan ya. Siap ya, Dek ya? Oke. DA-nya, dari seluruh tubuh DA-nya, rambut, wajah, telinga, apa yang paling DA-nya tidak suka dari tubuh DA-nya? Apa? Adik suka sama rambutnya, sama matanya? Suka. Suka semua ya? Suka semua. Suka semua. Suka semua ya. Kenapa? Merasa percaya diri. Itu ya. Oke. DA-nya kan lahir sebagai perempuan, anak kedua.
dari keluarga? Apakah DA-nya merasa puas atau bagaimana perasaan DA-nya? Terlahir di keluarga sebagai anak nomor 2 dan sebagai perempuan. Ade senang nggak dilahirin jadi anak kedua sebagai perempuan? Atau adik mau jadi laki-laki? Biasa aja. Biasa aja. Kenapa DA-nya memandang DA-nya itu biasa saja? Tahu. Nggak tahu, bingung ya. Oke. DA-nya cita-citanya mau jadi apa? Jadi perawat. Perawat. Oh. Apa yang ingin DA-nya kerjakan untuk jadi perawat? Nanti adik waktu jadi perawat itu mau ngapain adik? Nolongin orang? Perawat orang? Kerja apa aja? Perawat orang gitu ya? Biar sembuh. Perawat orang sakit, tolongin orang. Gitu ya, jadi DA-nya punya keinginan ya untuk menjadi seorang perawat ya. Ya, DA-nya berarti mau mengerjakan ya sesuatu ya, seperti itu ya. Oke, sekarang brother mau tanya, ada nggak keinginan DA-nya yang belum tercapai saat ini? Apa? Adik ada sesuatu hal nggak yang ingin adik dapatkan, adik pengen punya gitu, tapi belum tersampaikan sampai sekarang? Banyak. Contohnya? Contohnya apa? Keluarga. Keluarga yang harmonis gitu. Oke, kan DA-nya sudah berobat nih ke sini, menjalani pengobatan. Bagaimana perasaan DA-nya sekarang? Apakah malu? Apakah biasa saja? Ada dirawat. Ada sakit, ada sedih, ada takut, malu karena ada dibilang Malu nggak kenapa? sehat. Malu dibilang nggak sehat oleh teman-temannya ya, begitu ya? Oke. Roger mau tanya, DA-nya terlahir sebagai anak perempuan dengan kondisi mama yang sering bertengkar, sering dapat pukul. Bagaimana perasaan DA-nya terlahir di keluarga seperti itu? Sedih. Ade perasaannya selain sedih, misalnya Sedih ya? Ade bersyukur nggak atau Ade marah gitu? Marah. Sedih. Hidupnya nggak sesuai, nggak kayak orang-orang gitu. Marah. Sedih, marah, iya. Mungkin ini adalah situasi yang sangat tidak mengenakan ya. Ada sebagai anak terakhir dan di keluarga yang tidak baik seperti itu. Oke. Brother mau tanya, kalau DA-nya pulang sekarang, DA-nya pulang di rumah. Ngapain? Apa yang Ade mau lakuin di rumah? Iya. Ya yang biasa aja. Biasanya apa? Yes. Aktivitas sehari-hari aja. Makan, tidur, baca buku. Lakukan kegiatan seperti biasa ya. Oke. DA-nya pernah bantu orang tua mungkin di rumah nyapu, memasak. Pernah tidak? Pernah. Cuci piring ya? Iya. Berarti kalau ke rumah masih tetap melakukan itu ya? Gitu ya. DA-nya kalau sedang merasakan kesepian, sedang merasakan tadi marah, rasanya berat sekali, rasa kecewa, apa yang DA-nya lakukan supaya DA-nya udah ngerti ini tadi sedih baik?
Apakah dengan cara itu DA-nya rasa lebih baik atau lebih lega? Apakah rasanya seperti itu? Hmm. Tapi Oke. sepertinya ini juga apa Bruder, dia juga sempat kayak melukai diri sendiri, mungkin itu pelampiasan dia. Nah, di situ mungkin setelah itu dia baru merasa kayak lebih baik gitu, karena saya lihat banyak luka-luka bekas luka gitu di tangannya. Iya. Heeh. Hanya sehingga mau melakukan kekerasan pada diri DA. Apa yang Adek lagi pikirin, Dek? Ada pikirin mama papa, pikirin sekolah, Sama papa. pikirin mama papa ya. Oke, seperti itu ya. Memang rasanya berat ya dan nggak mudah bagi semua orang untuk ada dalam situasi seperti itu. Baik, sekarang Bruder mau tanya lagi. Tadi DA-nya beragama Kristen, benar ya? Beragama Kristen, budayanya Kupang ya, seperti itu ya? Oke. Ambon. Ambon, Dari Ambon. oke. Iya. Dari Ambon, agamanya Kristen. Ada nggak tekanan dari Kristen atau dari agama atau dari budaya kalau stres itu adalah dari setan? Ada nggak seperti itu? Dia tertekan nggak dari misalnya ibadah, dari agama Ade? Biasa dari... aja. Nggak ada ya, biasa aja ya. Oke. Berarti dalam agama DA-nya tidak ada yang menekan ya, tidak ada yang mengharuskan DA-nya untuk sesuatu yang DA-nya nggak suka ya. Hmm. Oke. DA-nya ada kegiatan sosial yang sedang diikuti nggak? Contoh organisasi atau kegiatan lingkungan? Karena Gak ada. dia DA-nya kurang banyak berteman juga sih, maksudnya punya teman hanya 1-2 orang, jadi jarang sosialisasi keluar rumah juga, jarang interaksi sama orang-orang di luar. Semenjak kejadian itu jadi lebih suka di kamar mengurung, menyendiri gitu. Oke, baik. DA-nya kira-kira punya teman tidak? 1 atau 2 seperti itu? Punya. Punya? Ada berapa temannya? Ada. Ada banyak? Ada lah. Ada berapa kalau boleh tahu? Nggak banyak-banyak banget sih kayaknya, paling juga hitungan jari nggak nyampe 10, malah cuma 5 gitu. Berarti kurang Itu juga dari 10. teman-temannya di rumah yang lama sebelum pindah jadi ke sini kan. Iya. Tuh. Oke. Jadi punya teman dan itu pun sedikit dan jauh ya. Iya. Oke. Kurang dari 6 bulan ini, hal-hal apa saja sih yang membuat DA-nya tiba-tiba merasa stres lagi atau depresi lagi, inginnya mengurung diri? Ada nggak? Mama papa aja. Nanti hanya masalah mama dan papa ya? Selain di luar itu tidak ada ya? Oke. Baik. Oke. DA-nya kalau punya keinginan, DA-nya biasanya minta saran dari kakak atau DA-nya akan ngelakuin sendiri keinginan DA-nya? Gak tahu. Kalau Ade, belum tahu ya. Ade pengen sesuatu hal, Ade biasanya langsung ngelakuin sendiri atau tanya dulu sama kakak, sama mama, sama papa, Ade mau ini gitu. Sendiri. Langsung sendiri aja ya berarti. Keputusannya Oke. Ade yang pilih sendiri. Ya, jadi kalau apapun yang DA-nya mau itu DA-nya yang mutusin ya, seperti itu ya. Oke, DA-nya sadar nggak DA-nya itu sedang depresi, DA-nya sadar nggak DA-nya itu sedang kesepian, DA-nya ngerasa sadar nggak akan hal itu? Adek merasa Sadar ya. Ya. Oke. DA-nya pernah nggak mendengar hal-hal sesuatu atau melihat sesuatu bayang-bayangan seperti itu? Pernah nggak?
Atau mendengar suara-suara yang nggak dikenal tiba-tiba? Enggak. Pernah nggak? Nggak pernah ya? Nggak pernah kayak ngeliat hantu gitu, suanggi, nggak pernah ya? Oke. Oke, mungkin pertanyaan ini akan saya tanyakan ke kakaknya ya, Kak Febiola. Ada terapi obat-obatan nggak yang digunakan selama ini untuk TA-nya? Seperti obat-obatan ada nggak dipakai? Obat-obatan nggak pernah terapi yang masih nggak pernah. Nggak pernah. Jadi selama ini hanya di rumah ya, tidak pernah ada sosialisasi, tidak pernah ada pengobatan sebelumnya, baik obat-obatan ataupun terapi yang lain nggak pernah Iya, ya? tidak ada. Oke, baik, terima kasih. Oke, Deanya dan Kak Febi, bincang-bincang kita udah selesai ya. Untuk sekarang ada nggak yang mau ditanyain sama Deanya sama Kak Febi? Nggak ada. Iya, sejauh ini cukup sih, Suster. Oke, nggak ada ya. Deanya gimana perasaannya sekarang setelah diajak-ajak bicara atau lebih lega setelah menyampaikan perasaannya? Mana adik perasaannya? Ya begitu. Enakan nggak diajak ngobrol? Biasa aja. Ada temannya gitu. Senang dikit. Senang sedikit. Suster. Kalau begitu kita kan udah selesai nih bincang-bincangnya. Saya sama Bruder, terima kasih buat DA-nya dan Kak Febi. Kalau gitu, DA-nya jangan lupa istirahat sama kalau suster kasih obat jangan lupa minum obatnya ya. Oke, kalau gitu kita permisi dulu. Demikianlah video roleplay dari kelompok 4. Kami mengucapkan terima kasih.